Untuk sebagian orang mungkin baru mendengar nama negara Nauru. Memang, Nauru memiliki luas wilayah yang sangat kecil. Namun, siapa sangka kalau negara ini dahulu merupakan salah satu negara terkaya di dunia. Namun dalam beberapa tahun kemudian, statusnya melorot menjadi salah satu negara paling miskin di dunia. Nauru merupakan negara kepulauan di barat daya Samudera Pasifik. Wilayahnya terdiri dari pulau karang yang terletak di tenggara Mikronesia sekitar 40 km dari selatan Khatulistiwa. Bahkan hanya terlihat seperti titik kecil jika diamati melalui peta. Nauru yang berbatasan dengan Kepulauan Salomon di timur laut sejauh 1.300 km. Tetangga terdekatnya adalah Pulau Banaba, Kiribati di sisi timur. Nauru adalah negara republik merdeka terkecil di dunia. Luas wilayah negara ini hanya sekitar 12 mil persegi atau 21 km persegi. Bahkan, luas wilayah tersebut masih kalah dengan luas Kecamatan Jagakarsa di Jakarta Selatan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Selatan, luas wilayah Kecamatan Jagakarsa adalah 24,87 km persegi. Populasi Nauru per 7 November 2024 diperkirakan mencapai 11.974 jiwa, berdasarkan perkiraan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nauru, meski kecil, pernah menjadi negara kaya raya berkat tambang fosfatnya yang melimpah. Pada tahun 1970-an, negara ini meraup keuntungan besar dari penjualan fosfat yang menjadi bahan baku utama pupuk. Fosfat Nauru telah mendongkrak perekonomian negara ini pada masanya. Bukan sembarang fosfat, namun fosfat yang bermutu sangat tinggi yang terbentuk dari endapan kotoran burung selama berabad-abad. Negara bekas koloni Inggris ini tercatat pernah jadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi secara global, sehingga sempat membuat iri banyak negara-negara tetangganya di Pasifik. Setelah merdeka dari Inggris tahun 1968, tambang fosfat begitu marak di Nauru. Puncak produksinya terjadi pada era tahun 1980-an. Peningkatan kebutuhan fosfat dunia yang pesat untuk menyuburkan tanah memicu eksploitasi besar-besaran fosfat di Nauru. Lonjakan populasi setelah Perang Dunia Kedua menyebabkan permintaan pangan meningkat tajam, yang pada gilirannya meningkatkan kebutuhan fosfat. Di sisi lain, cadangan fosfat di tambang-tambang Australia dan Selandia Baru semakin menipis, sehingga pasokan fosfat beralih ke Nauru. Pada periode 1963 hingga 1970, banyak penduduk Nauru dipaksa pindah akibat pembukaan tambang fosfat yang meluas. Keuntungan dari penjualan fosfat sangat besar bagi pemerintah Nauru. Hanya dari penjualan fosfat pada tahun 1980, pendapatan negara mencapai setidaknya 123 juta dolar Amerika Serikat, belum termasuk penerimaan pajak dan royalti. Dengan populasi sekitar 10.000 jiwa, Nauru sempat menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, yaitu 27.000 dolar Amerika per tahun, jauh melampaui pendapatan per kapita Amerika Serikat yang hanya 12.500 dolar Amerika pada tahun yang sama. Pendapatan besar dari fosfat mendorong pemerintah Nauru untuk menghapus banyak pajak dan memberikan subsidi besar untuk perumahan. Layanan publik seperti rumah sakit, sekolah, dan transportasi pun digratiskan. Selain itu, banyak pemuda Nauru dikirim ke universitas ternama di Australia dengan biaya subsidi penuh dari pemerintah. Gaya hidup mewah para pejabat pemerintah menjadi kebiasaan, sehingga kekayaan besar dari fosfat ini tidak diinvestasikan untuk masa depan. Pada tahun 1990-an, deposit fosfat mulai habis akibat eksploitasi berlebihan, yang menyebabkan sekitar 80% dari wilayah utama Nauru menjadi rusak parah.
Bekas tambang meninggalkan lahan yang tandus dan tidak bisa digunakan untuk pertanian. Nauru kemudian harus mengandalkan pinjaman dari pemerintah Australia. Pada tahun 2002, negara ini bahkan tak mampu membayar utang sebesar 239 juta dolar Australia karena devaluasi. Akibatnya, beberapa aset penting seperti gedung Nauru House di Melbourne, serta properti motel Downtour dan Hotel Mercure di Sydney, harus digadaikan. Bank sentral Nauru pun akhirnya dilikuidasi. Untuk menyelamatkan ekonomi, pada tahun 1990 pemerintah Nauru menjadikan negaranya sebagai surga pajak, menarik dana dari luar negeri untuk transit pencucian uang. Dilansir dari The Guardian pada tahun 1998, diperkirakan 70 miliar dolar Amerika dana dari penghindar pajak Rusia disimpan di bank-bank Nauru. Tindakan ini memicu Amerika Serikat menjatuhkan sanksi karena dianggap memfasilitasi pendanaan aktivitas teroris. Lembaga FATF mendesak Nauru untuk mengakhiri praktik keuangan ini. Hingga akhirnya pada tahun 2004 Nauru menerapkan undang-undang anti pencucian uang dan menutup beberapa perusahaan cangkang. Menteri Keuangan Nauru, David Adeng, pada tahun 2018 menyatakan bahwa sejak pemerintahan Waka terpilih pada 2013, upaya serius dilakukan untuk memperbaiki reputasi Nauru yang rusak akibat korupsi. Hingga tahun 2018, Nauru tetap bergantung pada bantuan Australia, yang setiap tahun memberikan sekitar 176 juta dolar Amerika atau sekitar 2/3 pendapatan negara. Nauru yang dahulu dikenal sebagai negara kaya kini berubah menjadi negara miskin. Australia pun memanfaatkan kedekatan lokasi dengan menjadikan Nauru sebagai tempat penampungan pengungsi sebelum masuk ke wilayahnya. Dari peran ini, Nauru mendapatkan pemasukan sekitar 10 juta dolar Amerika dalam beberapa tahun terakhir. Ada beberapa fakta menarik selain yang sudah saya sebutkan. Fakta menarik tentang negara Nauru, di antaranya, Nauru tidak memiliki ibu kota. Nauru adalah salah satu negara unik di dunia, karena tidak memiliki ibu kota resmi. Meskipun begitu, wilayah Yaren yang terletak di selatan pulau, sering dianggap sebagai ibu kota tidak resmi. Yaren menjadi pusat aktivitas penting karena di sana terdapat Nauru International Airport, serta gedung kedutaan Taiwan dan Australia. Namun, wilayah ini bukanlah kota besar, melainkan lebih berupa kawasan administratif yang menjadi pusat kehidupan politik dan pemerintahan Nauru. Penduduk Nauru paling gemuk di dunia. Nauru dikenal sebagai negara dengan tingkat obesitas tertinggi di dunia. Dengan lebih dari 71% penduduknya mengalami obesitas. Kondisi ini menempatkan Nauru di urutan teratas, hanya disusul oleh Samoa Amerika Serikat. Masalah obesitas juga meluas ke negara-negara Pasifik, lainnya seperti Kiribati, Palau, Samoa, dan Tonga. Beberapa faktor yang berkontribusi meliputi perubahan pola makan tradisional, kemakanan olahan, dan bergula tinggi semakin memperburuk. Masalah-masalah ini telah memunculkan tantangan kesehatan serius, termasuk meningkatnya risiko penyakit tidak menular, seperti diabetes dan penyakit jantung. Nauru tidak memiliki lapisan tanah atas. Lebih dari 90% wilayah Nauru mengalami kerusakan akibat penambangan fosfat yang intensif, yang menyebabkan hilangnya lapisan tanah. Atas kondisi ini membuat sebagian besar pulau menjadi tandus, dengan hanya jalur pantai yang tersisa sebagai wilayah subur, tempat pohon kelapa tumbuh. Pada tahun 2000, pemerintah Nauru mengumumkan rencana ambisius untuk merehabilitasi seluruh pulau. Namun, proyek ini diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk diselesaikan dan biaya lebih dari 300 juta dolar
mencerminkan tantangan besar yang dihadapi negara tersebut dalam memulihkan lingkungannya. Nauru tidak memiliki angkatan bersenjata. Nauru adalah salah satu dari 16 negara di dunia yang tidak memiliki angkatan bersenjata. Sebagai gantinya, pertahanan negara ini ditangani oleh militer Australia melalui perjanjian informal antara kedua negara. Namun, untuk menjaga keamanan domestik, Nauru memiliki pasukan polisi yang cukup besar yang bertugas mengelola keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Nauru dahulu pulau yang menyenangkan. Nauru dulunya dikenal sebagai pulau yang indah dan menyenangkan. Penjelajah barat pertama yang tiba di sana, pemburu paus Inggris John Fearn, pada tahun 1798 menggambarkannya sebagai tempat yang indah. Pulau ini dikelilingi oleh terumbu karang, menjadikannya lokasi ideal untuk aktivitas seperti snorkeling dan menyelam. Namun, kondisi ini berubah drastis karena penambangan fosfat yang merusak sebagian besar kehidupan laut di sekitar pulau. Saat ini, meskipun keindahan masa lalunya masih dikenang, Nauru hanya menerima kurang dari 200 wisatawan per tahun, mencerminkan penurunan daya tariknya sebagai destinasi wisata. Itulah sekilas fakta menarik tentang negara Nauru, negara kecil yang dulu kaya raya, namun kini mengalami tantangan besar. Semoga cerita ini menginspirasi kita untuk bijak mengelola sumber daya dan belajar dari sejarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan fakta-fakta menarik negara lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.